umbi yang terkena cacar seperti ini tetap akan tumbuh tunas, tapi umbi barunya akan tetap terkena cacar. Ini karena cacarnya ada di bawah tunas atau dekat sekali dengan tunas, sehingga umbi barunya pun terkena cacar dan akan tetap tumbuh seperti normal. Kelihatannya dia akan keluar daun, nah tapi biasanya di pertengahan umurnya ini akan mengalami masalah, biasanya menguning, mati, terkena busuk umbi seperti itu. Jadi dilihat dari pertumbuhan akarnya pun tidak normal. Jadi penyebab cacar itu terkadang dari umbi bibitnya sudah dari awalnya terkena cacar. Ini kalau ini cacar, jadi ini umbinya tidak normal. Jadi sama dengan yang ini proses pembusukannya nanti di waktu pergantian umbi ini tidak normal, dia tidak akan mengering. Bagian dari cacar ini akan menular ke umbi yang baru kalau cacar ini terdapat di bagian bawah. Tapi kalau cacar ini terdapat di dekat tunas, dia akan langsung menular di umbi yang baru seperti ini. Ini bakal cacar. Biasanya setelah umbinya agak membesar sedikit, ini akan menyebabkan kerusakan pada umbi dan menyebabkan penyakit. Akarnya akan membusuk biasanya kalau udah terkena cacar yang mulai membusuk di dalam tanah. Jadi kalau dilihat dari tunasnya normal-normal saja, dia juga keluar akar. Nah, ini cacarnya berada di sini awalnya, bagian ini. Jadi terkadang umbi di bagian samping bawah ini bagus, tapi ternyata di sekitar tunas ini terdapat cacar yang tidak kita ketahui. Ini akan menyebabkan masalah seperti ini. Dan contoh misal ini di bagian tunasnya aman, tapi di samping-samping ini ada cacar. Jadi kalau sudah cacarnya sudah membusuk, sudah mengering seperti ini biasanya aman sampai masa dormannya. Kalau sudah mengering seperti ini. Tapi kalau masih ada yang basah seperti ini akan menyebabkan masalah di waktu masa pertumbuhannya. Seperti ini. Ini kemarin awalnya waktu masih tumbuhnya, ini daunnya terkena bercak daun yang total kuning, kemudian mengakibatkan kerusakan daun. Ini juga ternyata umbinya
terkena cacar seperti ini. Kemungkinan jamur penyebab bercak daun itu menular ke umbi, karena yang menyebabkan bercak daun itu adalah jamur. Jadi itulah sebabnya kenapa di porang itu kalau memilih bibit harus benar-benar teliti, karena rawan sekali dengan penyakit-penyakit seperti ini. Ini dulu waktu pertama kali saya menanam porang, saya tidak mengetahui ragam penyakit dari porang itu sendiri. Dulu umbi-umbi yang seperti ini tetap saya tanam karena tidak mengetahui kalau bahwasanya ini penyakit. Ternyata di waktu pertengahan musim ini banyak terkena penyakit mati, busuk umbi seperti itu. Ini dari setelah beberapa lama menanam porang, beberapa musim, sekitar 5 musim, ini lambat laun mengenali macam-macam penyakit umbi porang. Nah, ini untuk belajarnya secara otodidak dan dari pengalaman dari membudidayakan porang. Seperti ini. Ini sudah tidak saya tanam lagi. Terkadang kalau seperti ini, kalau bagian sekitar tunas ini masih baik, nah kemudian cacar-cacar yang sudah mengering, ini sampai masuk musim tanam keadaan umbi masih bagus dan cacarnya masih mengering, sudah hilang ini. Ini bisa saya tanam, tapi saya pisah dari bagian yang atau tanaman yang umbinya bagus. Jadi di lahan terpisah atau di tempat yang terpisah, khusus untuk menanam umbi-umbi reject gitu ya. Walaupun terkadang kita mendapatkan umbi yang tidak normal, tapi paling tidak kita mendapatkan katak gitu. Jadi umbinya kadang masih juga terkena cacar. Gitu sobat tani, berbagi pengalaman dalam membudidayakan porang. Semoga ada guna dan manfaatnya.